Kita ngaji surah Ali Imran 105 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu, wala dan jangan. Takunu, kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang tafarraqu, yang bercerai-berai, wahtalafu, dan saling berselisih. Artinya jangan sampai kita ini jadi orang yang musuh-musuhan, apalagi disebabkan hal-hal yang urusannya sepele. Ini kadang gara-gara urusan beda pilihan partai, beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, sampai musuhan. Ini ada cerita pilu waktu tahun 2017, gara-gara beda pilihan gubernur. 2017 itu kan Ahok sama Anies. Itu ada majelis taklim bubar gara-gara itu. Karena saya termasuk ngajar di situ. Ya kebetulan ngajar jatahnya sih sebulan sekali, karena kan minggu pertama, minggu kedua gurunya beda-beda. Itu ceritanya awalnya pengurusnya itu milih ke Ahok. Jamaahnya diajak kampanye ke Ahok. Udah disewain bis, nggak ada yang berangkat. Akhirnya pengurusnya marah-marah. Majelis taklimnya bubar sampai sekarang. Gara-gara beda pilihan gubernur. Padahal orangnya Ahok sama Anies sekarang mungkin udah ngopi-ngopi bareng, udah nongkrong-nongkrong bareng, makan-makan bareng. Yang di bawah tetangga. Padahal kalau anggota majelis taklim kan rata-rata ya tetangga ya. Begini satu gang, satu RT, yang mungkin tiap hari ya mungkin belanja bareng, ke pasar bareng, arisan bareng, acara RT-nan bareng. Gara-gara begitu aja kok musuhan. Padahal yang dibela-belain musuhan sekarang udah damai. Makanya jangan sampai wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Makanya kalau eyel-eyelan masalah begituan mah mending ya udahlah, ngalah aja, ngalah. Lagian untungnya ya opo ya. Lah iya, dia aja nggak kenal sama kita kok. Kita bela-belain sampai segitunya dulu. Duit kali duit. Ya mboh kalau masalah itu ya enggak. Kadang di media sosial itu ya Allah, itu dari dulu pilihan Presiden Prabowo sama Jokowi musuhan terus. Yo akhirnya dua-duanya ya akur ya. Yang di bawah kok geger, yang dirembuk yang direbutin no opo. Wala takunu, padahal Quran udah ngelarang. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang saling berselisih, otot-ototan, musuh-musuhan. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang keterangan-keterangan yang jelas bahwa sesama muslim gak usahlah saling begituan. Beda itu ya biasa kok ya. Mulai dari zaman Nabi, para sahabat itu ya beda, biasa. Sampai sekarang yang mau kunut, yang mau enggak kunut ya terserah. Yang penting masih sama-sama sholat subuh. Yang mau traweh 20, yang mau traweh 8, monggo. Yang penting yo wong saweh itu hukumnya sunnah. Yang penting tetap akur, rukun. Beda pendapat, berselisih itu biasa.
Tapi jangan sampai musuhan. Orang musuhan kan paling gak enak ya. Paling gak enak. Iya ketemu di jalan, apalagi gangan satu jalan dari sono, tetangga mosok kok yo satu mukanya buang kanan, satu buang kiri. Apalagi kalau ketemu di acara yang lain disalami. Lah begitu ya musuh. Lah iya kan ya gak enak loh ya. Iya pokoknya gak enak, orang musuhan itu paling gak enak. Quran juga udah melarang wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Udah diperintah di ayat yang sebelumnya, yang ayat 103 itu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau ada yang ngotot masalah apa ya wis ngalah yo. Karepmu. Ya wis mending kalau bahasa kita yang waras. Daripada ngotot lek rebutin nopo. Lah mereka yang saling otot-ototan sampai berantem-beranteman, enggak akur-akuran, enggak kenal-kenal itu wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika dan mereka itu lahum ya untuk mereka adzabun azab azimun yang besar. Dapatnya kan cuma itu. Kalau sampai akhir hayat nggak damai, nggak islah, nggak damai, nggak akur, wes bahaya. Alhamdulillah di budaya kita ada istilah halal bihalal, ada istilah lebaran, saling memaafkan. Itu momen untuk saling meminta maaf. Repotnya kan ya kalau lebaran kan masing-masing pada pulang kampung ya. Enggak. Apa enggak punya kampung? Khawatirnya kan yang satu pulang kampung ke sono, satu pulang kampung ke sono enggak ketemu. Alhamdulillah. Makanya selesai ngaji bubaran salam-salaman itu kan maksudnya yaitu ya kalau ada perselisihan sedikit-sedikit diberesin, selesai ngaji sallallahu ala Muhammad salaman. Biar enggak berlanjut kalau ada musuhan. Wong syahadatnya sama, sholatnya sama, yang direbutin lo opo lah kan gitu. Titik. Bahasan itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma suatu hari nanti. Tabyaddu wujuh ada wajah yang dirubah menjadi bersih putih. Tapi juga ada wa taswaddu, ada yang berubah menjadi hitam gelap. Wujuhun wajah. Satu hari nanti wajah orang itu ada yang berubah menjadi putih bersih, ada yang berubah menjadi gelap hitam legam. Itu suatu saat nanti. Enggak perlu pakai skincare. Enggak perlu pakai skincare. Walaupun di dunianya sekarang hitam legam kayak gambaran sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan orang Ethiopia, Afrika. Kulitnya hitam legem. Tapi karena prestasi ibadahnya nanti akan menjadi yauma tabyaddu wujuh. Tapi ada walaupun kulitnya putih pakai apa tadi? Skincare. Sekarang gitu. Nah iya, saya juga tahunya di iklan di TikTok itu. Katanya pakai skincare biar putih mengkilat. Tapi kalau nggak pernah kena air wudu, suatu saat nanti akan wataswaddu wujuh, wajahnya akan menghitam gelap.
Ya kalau di dunia yo untuk nyenengin keluarga yo monggo-monggo aja lah yo. Pakai apa tadi gua aja? Skincare. Biar glowing. Nah ya monggo silakan oh. Islam itu menghendaki kerapian, yang menghendaki. Tapi itu kan tidak jadi ukuran, nanti di akhirat akan tetap seperti itu. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Adapun orang-orang nanti yang wajahnya berubah menjadi hitam gelap. Jadi di akhirat di mahsyar udah ketahuan pokoknya asal wajahnya kok peteng dedet. Kalau orang Jawa peteng dedet. Kalau orang Sunda naon gelap gulita. Ya kalau orang Jawa peteng dedet. Makanya kadang mohon maaf ya. Saya terkadang lihat orang yang meninggal. Itu ya saya tahu orangnya kulitnya gelap. Tapi begitu meninggal kita buka penutup wajahnya kelihatan kayak bersih walaupun kulitnya gelap bersih. Tapi ada mohon maaf ya sebetulnya itu aib ya nggak boleh ya. Ada orang yang saya tahu kulitnya bersih tapi begitu kita takziah kan seringnya buka wajah ya, buka ini loh. Kok wajahnya berubah ya? Ini baru masih di dunia. Belum nanti sono kelanjutan ke kehidupan berikutnya. Itu udah ada tanda. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Adapun orang-orang yang wajahnya berubah menjadi peteng dedet gelap gulita hitam legem. Akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengkufuri setelah keimanan kalian? Jadi kalau ketika kita melihat yang berubah kayak seperti itu sebagai tanda, apakah kita nggak percaya dengan kejadian-kejadian kayak seperti itu? Wong sering kita kalau takziah itu yang lihat kejadian langsung. Orang yang kesehariannya ya kita tahu orangnya kulitnya agak gelap, sawo bosok lah ya. Bukan hanya sawo mateng, sawo bosok. Tapi begitu meninggal karena tahu kita kesehariannya orang itu baik, tetangga kanan kiri baik, ibadahnya baik. Begitu begitu dia meninggal kita takziah, loh kita lihat wajahnya kok bersih. Sebaliknya ada orang yang tadi glowing karena pakai skincare. Tapi kalau laki aku yo pakai skincare. Ada. Wah, yo laki jadi-jadian itu. Apa iya? Lah yo laki jadi-jadian. Lah kalau ya perempuan mah ya wajar-wajar pantas-pantas. Kita tahu kulitnya bersih, memang ya mungkin dari keluarga orang yang kulitnya bersih, tapi begitu meninggal kok ya bisa jadi memang ya karena kelakuannya dia sehari-hari mohon maaf naudzubillah. Lah kalau kayak begitu tuh akafartum ba'da imanikum. Apakah kita akan ngufur, apakah enggak percaya kalau melihat kejadian-kejadian kayak begitu? Bahwa itu semua adalah pelajaran, suatu saat kita juga akan ngalami. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Fadzuqu maka rasakan. Wis rasakno kalau orang Jawa bilang. Rasain kalau orang sini ya. Rasain. Al adzaba adzab bima kuntum takfurun sebab kalian pada kufur, pada enggak percaya. Orang takziah itu kan sebetulnya buat pelajaran, buat kita ini jadi insaf. Ini takziah malah pada ketawa cekikak cekikik. Saya kadang malah yang awal-awal agak aneh, orang di kuburan main kartu pakai duit. Di kuburan ini loh, ya Allah. Lah iya. Padahal dia tiap hari menyaksikan orang yang dimasukkan ke kuburan.
nggak ada takut-takutnya. Yo, pada main. Ya iya, ya Allah. Lah iya, seharusnya kan itu menjadi pelajaran. Lah kita orang yang iman ini kan udah diperingatkan Quran, kalau itu nggak bisa jadi pelajaran, ya fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wis rasakno, rasain azab wong kalian nggak percaya, udah dikasih pelajaran. Loh si fulan dulu, orangnya dulu kulitnya putih bersih kok meninggalnya begitu. Si fulan loh kulitnya kulit bosok kok ya sawo bosok kok meninggalnya begitu. Itu kan seharusnya jadi pelajaran. Lah kok nggak percaya, ya wis fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Lah sebaliknya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya berubah menjadi putih bersih, fa fi rahmatillah, maka dia itu, mereka itu hidup dalam rahmatnya Allah. Mulai dari meninggalnya udah ada tanda-tanda husnul khotimah. Harapan kita ya pengennya kayak begitu ya. Walaupun kita kan kulitnya beginilah ya. Ya kita orang Indonesia ya beginilah. Biar di glowing kayak apa ya begini udah. Pakai wudu aja. Lah iya wes apa ya begini udah. Lah kalau jejeran sama orang Korea, orang ya tetap kita tetap begini. Iya. Kalau nggak berlanjut ya malah ngeri ya. Walaupun itu harapan kita ya dengan amal baik, moga-moga ya kita termasuk fa fi rahmatillah, yang dalam rahmatnya Allah. Lah kalau sudah itu yang diperoleh, mereka itu fiha, di dalam rahmat Allah, khalidun, selama-lamanya. Wis harapan kita ya ayat yang ke 107 ini. Jangan sampai yang 106 yuk. Ngeri. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan sebenar-benarnya. Bagi kita orang yang beriman, yang disampaikan Quran itu pasti benar. Di awal Quran kita sudah dikasih tahu, dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa yang ada dalam Quran itu enggak ada ragu, semua pasti benar, pasti hak, pasti benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah itu tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Setiap amal baik yang dilakukan pasti akan dibalas. Keburukan ya pasti akan dibalas walaupun kecil. Ayatnya kita sudah hafal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau di dunia ini kadang kebaikan malah dibalas dengan kejahatan. Kayak peribahasa air susu. Kita nolong orang, kadang kita nulung malah dipentung. Nah iya kalau di dunia, tapi di akhirat semua akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir